kita mulai membaca karakteristik candlestick. Mulai membaca karakteristik candlestick. Ya, karakter candlestick itu seperti apa? Ada banyak contoh yang mungkin nanti bisa kita juga jadikan sebagai contoh. Saya kasih contoh yang pertama adalah tebal, kemudian ekornya kecil, kemudian saya kasih tebal, kemudian ekornya cukup panjang, kemudian ada satu lagi, kemudian ekornya panjang. Kemudian ada pendek, ekornya panjang. Mari kita simak masing-masing candlestick ini punya karakter yang berbeda. Bagaimana mengenalinya? Bagaimana cara kita mengenali ya karakteristik dari candlestick itu sendiri? Yang pertama yang harus kita baca, atau kita lihat adalah ukuran badan. Yang kedua adalah panjang sumbunya atau panjang ekornya. Panjang sumbu atau ekornya. Yang ketiga, bagaimana rasio antara bodi atau badan dengan sumbu. Ya, masing-masing nanti kita harus pahami. Baik, kita akan bahas satu persatu. Yang pertama dulu, ukuran badan. Kita lihat yang gambar nomor 1, ini ukuran badannya gemuk, ukuran badan gemuk. Kemudian panjang sumbunya kecil-kecil. Rasio badan dengan sumbu didominasi oleh badan. Maka ini mencerminkan buyer itu masih kuat di sana. Ya, ini mencerminkan buyer masih kuat di sana. Karena tidak ada penolakan, tidak ada perlawanan, penuh didominasi oleh buyer. Kalau saya selalu analogikan, buyer ini ibaratnya kita berdagang buah misalkan, mulai pertama harga dibuka di bawah ini misalkan harga 10.000. Ketika harga 10.000 masih banyak orang yang membeli, maka naik jadi 12.000. Ya, ditunjukkan dengan grafik yang naik. Ketika harga 12.000 masih banyak orang membeli, artinya banyak pembeli yang masih setia membeli. Ya, maka harga tetap naik lagi sesuai dengan hukum ekonomi. Jadi semakin banyak permintaan, maka harga akan semakin naik. Artinya yang jual tidak banyak, yang penjualnya sedikit. Semakin tidak banyak yang menjual, semakin banyak yang membeli, maka harga semakin naik, terus naik sampai mungkin di harga 40.000 misalnya. Baru harga 45.000 tidak mampu, tidak ada yang beli, diturunkan sedikit sudah selesai, tutup pasarnya. Ya, tutup harga di sana. Satu periode selesai. Artinya karena tadi banyak yang membeli, maka ini dominan buyer. Grafiknya menunjukkan transaksi buyer yang penuh di sana. Ya, ini ukuran bodinya tebal, panjang sumbunya pendek-pendek, rasio badan dengan sumbu masih didominasi oleh badan, sehingga ini didominasi oleh buyer. Buyer masih berpotensi kuat di sana. Masukkan di dalam mindset kita, kondisi yang seperti ini adalah kondisi buyer masih dominan. Kemudian gambar yang kedua, gambar yang kedua dilihat ukuran badan tebal, kemudian panjang sumbu cukup panjang, hampir sama dengan body. Rasio badan dengan sumbu ya lebih besaran body daripada sumbunya, tetapi sumbunya panjang. Ya, maka di peluang berikutnya, di candle selanjutnya,
ini pasti ada nanti seller yang muncul. Apakah nanti langsung berupa warna merah ataukah penolakan? Karena ini pada dasarnya adalah penolakan. Jadi ketika harga dibuka misalkan 10.000, naik harga 12.000 masih ada yang beli, naik 13.000 ada yang beli, 15.000 ada yang beli, 20.000 ada yang beli, naik terus. Ternyata sampai 20.000 masih belum ada yang beli lagi, dinaikkan lagi, coba naikkan lagi, tidak ada yang beli, naikkan lagi, tidak ada yang beli. Ketika harga berada di puncaknya misalkan 35.000, tidak seorang pun yang beli, ya. Sehingga kalau harga terlalu tinggi maka akan muncul sentimen pasar, akan muncul pedagang-pedagang baru. Logikanya kalau kita jualan buah durian, ya, harganya tinggi, terlalu tinggi, misalkan satu potong harganya 300.000. Ketika harga melonjak tinggi, maka akan ada sentimen pasar di sana, akan ada penjual yang baru menurunkan harga, menjual dengan harga yang lebih murah. Di sana harga 300.000, maka saya turunkan jadi 290, turun jadi 290. Ketika harga 290 daripada yang lain harga 300.000, maka logikanya seorang pembeli pasti akan membeli harga lebih murah. Ketika harga mulai turun, ya, penjual yang menjual dengan harga yang lebih tinggi tadi mau tidak mau akan menurunkan harga. Kenapa tidak diturunkan? Karena kalau tidak diturunkan tidak laku, kalah dengan harga yang murah. Maka dia pun ikut turun, ikut menurunkan harga. Artinya dari 35 di luar 290 turunkan jadi 280 atau mungkin sama. Ketika harga masih tinggi, masuk lagi pemain baru atau penjual yang baru. Ya, seorang penjual itu karakteristiknya ingin banyak yang membeli, ingin banyak customer yang membeli. Tentu dengan cara apa? Dengan cara menarik supaya banyak membeli ke kita. Bagaimana caranya? Bisa promosi, bisa diskon, bisa turunkan harga. Ketika diskon tidak mampu, maka bisa dengan turunkan harga. Nah, harga makin turun 270. Ketika harga 270, yang harga tinggi pasti berpikir 2-3 kali. Harganya terlalu tinggi saya, yang lain sudah turun. Maka namanya orang dagang harus melihat pasar. Jangan seenaknya sendiri, jangan semau kita sendiri. Ya, trading ini adalah dagang. Trading ini adalah bisnis dagang, di mana mindset dagang, konsep dagang adalah harus paham pergerakan harga. Kalau di luar harganya tinggi, ya, kemudian kita mau menjual, ya jangan harga tinggi, turunkan harga. Atau cari harga lebih murah dan seterusnya. Sampai perang harga ketemu titiknya di sana. Oh, ternyata terakhir ditutup dengan harga 250 misalkan. Artinya yang ada penolakan ini muncul sentimen di sana. Banyak seller, banyak penjual di sana. Banyaknya penjual itu yang mengakibatkan harga menjadi turun. Ya, banyaknya penjual menyebabkan harga menjadi turun karena banyak orang menjual, menjual. Maka digambarkan dalam grafik menjadi penolakan begini. Ini adalah penolakan seller. Ya, namanya penolakan atau rejeksi seller. Maka harus paham ketika nanti ganti candle jangan diabaikan. Ini ada penolakan seller, maka akan muncul, akan tampak di sana nanti seller akan muncul di sana. Ya, nanti pas melihat di chat nanti kita akan ketemu di sana. Ya, ketika sudah penolakan kuat bahkan hampir sama kekuatannya dengan body, maka bisa dipastikan nanti di candle-candle selanjutnya akan ada penolakan. Nah, nanti kita tinggal melihat posisinya di mana. Ya, tinggal nanti melihat, ya. Yang keempat adalah posisinya bagaimana nanti. Ya, posisi apa? Posisi badannya. Dalam kondisi seperti ini badannya memang tebal, ya. Posisinya di jajaran trend up, trend down, atau nanti berada di tengah-tengah. Maka kita nanti melihat secara keseluruhan. Jadi candlestick begini tidak bisa dibaca sepotong demi sepotong. Nanti semuanya akan kita kombinasikan. Yang paling penting karakteristik per candle kita ketemu. Karena ini memberikan informasi, setidaknya di sini ada penolakan. Nanti ada penolakan, ketemu di sana di candle selanjutnya ada wujudnya dalam bentuk candle tebal warna merah
maka di situ memberikan informasi pada kita bahwa ada peluang seller di sana, ada peluang sell di sana untuk kita bisa taking profit di sana. Ya, ini kondisi seperti ini jangan diabaikan ekornya atau sumbunya. Kemudian gambar yang ketiga sekarang. Gambar yang ketiga kita lihat ukuran badannya kecil, ya ukuran badannya kecil. Sumbunya panjang atas dan bawah. Artinya yang di atas ini adalah penolakan sell, ya. Kemudian yang di bawah ini adalah penolakan buy. Ya, ini setelah dibuka pertama ini turun dulu. Awalnya turun kuat sampai di sini. Artinya seller ada. Jadi setelah di bawah ini walaupun warna hijau tapi ini seller namanya. Seller awalnya mencapai di puncak di sini. Ini sell dulu awalnya warna merah. Karena ditolak oleh buyer, ya penolakan buyer kuat di sana sehingga bisa menembus atau melewati titik pembukaan. Ini open di bawah. Bisa melewati titik pembukaan di sini. Ketika melewati titik pembukaan, maka warna merah yang tadi awalnya sell berubah menjadi warna hijau karena didominasi oleh buyer, sudah di atas harga pembukaan. Kemudian naik sampai di atas, di puncak ditolak oleh seller, maka ini penolakan seller. Penolakan seller. Kita lihat sumbunya atas bawah panjang, bodinya kecil. Rasio badan dengan sumbu berada di tengah-tengah. Ya, posisinya di tengah-tengah. Kondisi seperti ini adalah kondisi market itu ragu-ragu. Ya, ragu-ragu ini hati-hati karena nanti suatu saat habis ini pasti meledak. Kuat naik atau ke bawah, tinggal nanti posisinya bagaimana. Ya, sementara ini adalah market yang ragu. Pelanggan atau penjual dan pembeli itu berada di tengah. Mau jual atau mau beli, mau jual atau beli, bingung di sana. Ya, ini menggambarkan dari kebingungan market. Kemudian yang terakhir, yang gambar keempat. Yang gambar keempat kita lihat ukuran badan kecil, panjang sumbu panjang sekali. Kemudian rasio badan dengan sumbu ya lebih panjang ekor. Posisinya dilihat kalau di ujung atas maka ini penolakan sell yang kuat. Ya, kondisi seperti ini berpeluang dan berpotensi untuk terjadinya pembalikan pasar. Dari awalnya mungkin tren naik, dia akan berubah menjadi tren turun. Ya, ini adalah cara membaca candlestick. Jadi dengan cara yang sama, kalau marketnya seller atau berwarna merah, sama dengan cara membacanya juga sama nanti. Yang membedakan adalah yang merah ini sell. Oke, untuk seller kita tidak bahas karena sama penjelasannya. Yang membedakan ini adalah buyer, yang merah nanti seller. Ya, dasarnya pembacaannya ada 4. Pertama ukuran badan, ya, ukuran badannya bagaimana kita lihat. Yang kedua sumbunya kita lihat bagaimana. Rasio atau perbandingan antara badan dengan ekor bagaimana, dengan bodinya, dengan sumbunya bagaimana. Kemudian kita lihat juga nanti posisinya berada di mana. Karena ini sangat menentukan nanti. Ya, saya kasih contoh dulu yang kecil-kecilan dulu. Oke, saya contohkan begini. Di awal turun, ya, mulai turun di sini ada merah, 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 merah. Kemudian setelah merah, perhatikan candle ini mulai kecil, body mulai kecil. Ya, dibaca tadi caranya. Pertama badannya bagaimana? Ya, ukuran badannya kecil. Artinya sudah mulai berkurang kekuatan seller itu. Kemudian ada panjang sumbunya bagaimana? Ya, panjang sumbunya di atas panjang. Ini jangan lupa sebelum turun di bawah ini dia naik dulu sampai di atas. Artinya ada kekuatan buyer. Di awal ada kekuatan buyer di sana. Ya, seller itu selalu ditutup di bawah. Sehingga kalau ini turun dulu kemudian naik tidak mungkin. Yang di bawah pasti jadi ekor. Maka ketika ganti candle melompat di sini naik dulu. Naik dulu ini awalnya bukan warna merah tapi warna hijau karena buyer. Di atas harga pembukaan itu masih buyer. Begitu sampai di atas ditolak oleh seller namanya. Sehingga menjadi ekor, menjadi ekor, menjadi ekor. Kemudian setelah melewati titik pembukaan maka berubah menjadi merah karena dominan merah.
dominan merah. Terus apa yang kita tangkap di sana? Kekuatan seller mulai melemah, sudah ada muncul buyer di sana. Ini buyer sudah muncul di sini. Ya, walaupun didominasi oleh seller. Kemudian nanti yang kita jadikan patokan setelah ini ada muncul buyer, kemudian ditolak oleh seller, maka yang terjadi pasti ada dua kekuatan. Ya. Kemudian nanti yang kita baca selain candlestick ada yang namanya support dan resisten di sana. Nah, itu nanti yang kita juga harus baca. Oke, support resistennya kita masukkan tapi sedikit saja karena belum masuk di materi. Kita masih materi di candlestick dulu. Oke, dari area support ini tidak bisa di breakout, mulai muncul warna hijau atau wujud warna hijau. Artinya buyer sudah mulai menunjukkan kekuatannya. Yang tadi di awal sinyal naik itu buyer muncul sebagai sinyal awal. Ya, ekor ini naik, ini adalah wujud bentuk dari sinyal awal buyer muncul. Kemudian berikutnya selanjutnya wujud buyer yang tadi berupa sinyal itu muncul dalam bentuk nyata, bodinya muncul di sana. Bahkan sampai di ujung. Kemudian ada penolakan. Tadi sudah kita lihat bodinya, ekornya. Ada body, ada ekor. Ya, bodinya segini, ekornya lebih panjang. Artinya penolakan sell panjang. Ada penolakan sell, tetapi jangan lupa pernah mencatat harga buyer sampai di atas. Kemudian bagaimana rasio perbandingan antara ekor dan bodinya? Lebih panjang ekor. Tetapi dominan bodinya atau warna masih dominasi oleh warna hijau. Artinya jangan kita abaikan di sini penolakan seller, tetapi ada buyer. Pasti dua kekuatan. Perhatikan setelah ganti candle naik dulu karena memang didominasi warna hijau. Setelah naik kemudian ditolak oleh seller. Kenapa ditolak oleh seller? Karena penolakan yang ini, ekor ini penolakan yang cukup panjang, bahkan lebih panjang dari ukuran bodinya. Sampai di atas tadi ditolak oleh seller. Tidak ada yang beli sampai di atas. Bahkan banyak penjual yang masuk di sana sehingga harga turun, merosot sampai di titik di sini. Maka ini bisa menjadikan gambaran, bisa memberikan petunjuk pada kita, memberikan informasi pada kita bahwa ada buyer, kemudian ada penolakan seller, masih ada penolakan sellernya, tetapi didominasi oleh warna hijau. Kondisi seperti ini kita tidak bisa spekulasi, masih belum kuat. Mau sell sudah ada hijau, mau buy masih belum kuat, belum ada konfirmatornya, belum ada pendukungnya, sehingga masih ragu. Kalau kita entry dalam kondisi seperti ini namanya spekulasi. Ya, kita tidak boleh asal-asalan untuk menghindari floating yang panjang dan membuat kita menjadi terganggu psikologinya. Maka untuk melihat seperti ini kita lihat berikutnya candle selanjutnya. Coba kita lihat selanjutnya, ternyata dari penolakan seller ini ada buyer, ada seller, ada dua kekuatan yang masih bingung di sana. Maka kita tunggu sampai apa? Sampai ada petunjuk yang jelas. Ternyata begitu ganti candle ini sudah dominan hijau lagi. Ya, kita lihat bodinya, ekornya. Jangan diabaikan masih ada penolakan sell, tetapi dominan warna hijau. Perhatikan dari pangkal bodi bawah ini makin ke atas, walaupun merah tapi makin ke atas. Kemudian setelah hijau muncul lagi, karena hijau ini juga ada penolakan, ada sell dulu, ada turun lagi, ada penolakan sell, ada turun lagi. Ditutup dengan warna hijau, ada penolakan sedikit. Lihat bodinya lebih panjang, antara bodi dengan ekor bagaimana rasionya lebih dominan hijau. Maka memberikan informasi pada kita buyer mulai kuat di sana. Maka di kondisi seperti ini kita bisa buy di sini. Ya, bisa buy. Kenapa bisa buy di sini? Ya, mulai dari yang hijau ini sudah kelihatan tampak wujudnya buyer. Kemudian merah ini tetap berada di atas, berada di area
di atasnya buyer masih belum kuat lagi di sana, kemudian dikuatkan lagi hijau, dikonfirmasi hijau lagi, maka kita bisa entry di sana. Sebenarnya kalau di ini hijau pertama yang kedua ini pun boleh, tapi untuk keyakinan, untuk memperkuat dari keyakinan kita bisa ambil di sini. Ya, ini cara membaca satu persatu atau karakteristik dari candlestick. Sehingga tanpa indikator pun kita ketemu nanti mau naik mau turun, mau berita bagaimanapun selalu ada petunjuk dari candlestick itu sendiri. Oke, ini adalah bagaimana cara membaca candlestick.